kehadiran HP atau gadget itu merupakan satu kebutuhan yang sangat penting bagi kita semua. Bahkan kalau kita bangun tidur yang kita cari pertama kali adalah HP. Tapi teman-teman harus tahu bahwa melalui HP itu juga kita bisa mengalami suatu kejadian yang mungkin membuat kita menjadi stres, depresi, bisa juga shock gitu ya. Ini saya alami 3 minggu yang lalu. Jadi ceritanya sebulan yang lalu itu saya di inbox di Facebook melalui HP saya. Katanya, "Ibu, Assalamualaikum, saya seorang guru dari SMA." Disebutkan dia SMA di kota Yogyakarta. Terus saya bilang, "Oh iya, karena saya ini suka ceramah guru-guru." Saya pikir ya dia guru gitu. Terus dia bilang, "Saya pindahan dari SMA sini, Bu, baru 1 tahun gitu." Karena saya tanya, "Loh, kemarin saya ceramah loh di SMA kamu gitu, kok nggak ketemu?" "Oh, saya baru pindahan 1 tahun, Bu, dari SMA ini." Kemudian saya cocokkan di SMA itu kebetulan ada mantan mahasiswa saya yang jadi guru di sana. Saya cocokkan, katanya betul ada guru baru dari SMA X gitu kan ke situ. Terus saya udah cuek aja. Terus setelah sebulan itu dia inbox di Facebook, kemudian tiba-tiba kemarin karena saya pikirannya baru ruwet mungkin ya karena banyak kegiatan koreksi, kemudian harus upload nilai dari saya kebetulan mengajar 8 mata kuliah cukup banyak gitu, karena kebetulan bidang ilmu saya itu hanya saya di kampus saya itu, karena ada yang pensiun, kemudian ada juga yang meninggal sehingga tinggal saya, yaitu bidang ilmu saya adalah biokimia. Terus kemudian tiba-tiba dia itu inbox lagi bilangnya, Ibu saya masukkan ke WA grup tauziah rahasia. Terus saya kan bilang, "Wah jangan Mbak, saya itu WA grupnya udah 112 gitu kan." Terus saya kan juga mikir WA grup tauziah rahasia, jangan-jangan ini teroris gitu kan ya. Nah kemudian dia bilang, "Wah udah terlanjur karena ini WA-nya itu rahasia, WA grupnya rahasia. Kalau mau keluar itu nggak bisa Bu, semudah itu gitu seperti biasanya gitu kan." Terus saya marah, "Lah kenapa kamu masukkan ke WA grup kok tidak konfirmasi dulu ke saya?" Terus dia bilang, "Udah Ibu, kalau mau dikeluarkan Ibu ikuti petunjuk saya." Lah habis dia ngomong seperti itu tuh saya kayak kehilangan kesadaran. Dan Allah itu sungguh luar biasa teman-teman. Jadi tiba-tiba anak saya yang perempuan itu ketok-ketok di ruang kerja saya, tapi saya udah nggak sadar gitu. Terus anak saya buka pintu sendiri, dia bilang, "Mama, minum dulu mama kan capek," gitu. Saya udah nggak nanggepin anak saya. Terus anak saya, "Mama ada apa?" Saya nunjuk HP saya, terus dipegang anak saya, terus, "Aduh mama dihack ini wes udah ribut aja, aku udah gemeteran, nggak bisa apa-apa. Aku kalau panik itu udah gemeteran gitu." Anak saya pinter, langsung kan di HP saya itu ada bankingnya ada 2. Terus yang BCA itu langsung ditelepon tuh bisa langsung diblokir. Tapi yang satunya bank daerah ini kan uangnya tidak sedikit. Aku bilang, "Gimana ini diblokir, nggak bisa, ditelepon nggak diangkat-angkat." Terus anak saya yang cowok, "Ayo nak cepet anterin mama ke bank." "Loh Kak, banknya udah tutup udah maghrib kan itu." Terus udah pokoknya anterin gitu. Alhamdulillahnya di banknya itu ada satpamnya, terus langsung saya hubungkan langsung Bu tempat orang yang memblokir. Kemudian disebutkan, "Ibu tadi jam 2 siang ngambil 1 juta ya Bu." "Ya ini belum ada transaksi lagi." Saya lemes, saking lemesnya shock kan, pingsan saya di bank itu, dibikinin minum sama satpamnya gitu. Terus udah saya 2 hari itu nggak nyambung, diajak ngomong masih linglung. Lah ternyata saya kan nangis sama anak saya, "Mama bodoh, mama goblok, mama bego," gitu. Anak saya, "Enggak Mas, semua orang bisa seperti itu, seperti terhipnotis." Tapi heran saya kok terhipnotis lewat tulisan gitu. Lah 3 hari saya baru bisa ke kampus karena saya benar-benar linglung. Terus teman-teman saya pada meluk saya kan, katanya, "Ibu jangan merasa bodoh, saya yang profesor aja kemarin juga ketipu." Tapi ditelepon kalau teman saya profesor itu 10 juta. Terus ada teman lagi profesor juga 20 juta. Ternyata banyak sekali teman-teman saya itu yang usianya 50 tahun ke atas tuh kan gaptek ya, banyak sekali ditipu seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman, kenapa saya ingin sharing ini, kalau di HP teman-temanku ada yang nelpon atau ada yang WA nggak kenal, langsung diblokir aja gitu. Di Facebook juga seperti itu, kalau nggak kenal jangan dipedulikan, karena
saya itu udah sampai aku nggak pengen punya HP, takut gitu kan anak saya. Lah mama kalau nggak pakai HP gimana? Mama punya proyek di kementerian segala macam. Terus mama kalau ada yang mau ngundang gimana, lewat mana? Saya udah takut sekarang ini kalau ada HP, ada bunyi HP aja saya bilang ke anak saya, ini siapa? Lah kan itu ada namanya mah, nanti ini jangan-jangan ditipu, saking takutnya saya gitu ya. Jadi teman-teman sekarang ini juga kalau punya anak-anak yang remaja, kemarin teman anak saya itu 16 juta langsung terkuras habis di M-Banking yang ada di HP-nya, gara-gara cuma kalau kamu ingin kerja sampingan ini ada lowongan dan bisa langsung diterima, klik saja, diklik itu langsung hitungan menit 16 juta terkuras, padahal anak orang nggak punya, kata anak saya, kasihan mah. Terus saya bilang, kalau kamu punya uang dibantu deh walaupun sedikit gitu. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi apa ya, pengalaman untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Bukan mau sombong, saya seorang dokter tapi juga bisa tertipu karena saya nggak sadar, kesadaran saya hilang. Saya ngikutin aja, buka ini screenshot ini, saya ngikutin aja. Bodoh sekali, makanya saya nangisnya, bodoh sekali mama, goblok. Enggak mah, semua orang bisa kena itu, kata anak saya sampai ngelus-ngelus punggung saya. Enggak apa-apa mah, enggak apa-apa, kita udah selamat mah. Nah, sejak itu saya uang saya keluarkan, saya udah nggak punya M-Banking lagi. Pulang punya M-Banking itu hanya diisi sedikit karena di kantor tuh kalau ada apa-apa harus lewat transfer gitu. Yang lainnya nggak pakai M-Banking lagi, udah untuk jaga-jaga aja, takut saya. Jadi itu cerita kenapa saya 3 minggu itu hampir menghilang. Jadi saya posting-posting itu hanya postingan kemarin-kemarin karena pikiran saya baru ruwet sekali. Saya nggak membayangkan kalau uang saya yang ratusan juta harus melayang gitu kan, udah habis deh hidup saya gitu ya. Bukan karena saya mata duitan, enggak, itu uang yang saya simpan lama untuk kedua anak saya kalau saya meninggal sewaktu-waktu gitu. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi hati-hati dengan HP kalian. Kalau nggak kenal nggak usah diangkat. Kalau ada WA masuk dan nomornya nggak dikenal nggak usah dibuka gitu. Ini caranya ya, termasuk di Facebook, siapapun yang pengen dikonfirm sebagai teman nggak usah gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.